Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini saya menggunakan Gemini Flash untuk berdiskusi soal kasus-kasus yang lagi rame. Soal nasab, Kiai Imad, Gus Aziz, Ajir Ubaidillah, Nabawi TV, Ba'alwi dan sejenisnya itu. Ini yang lagi rame ya, ini yang lagi rame. Nah, yang jadi masalah itu sekarang adalah klerikalisme feodal. Dalam bahasa Arab itu disebut kahanut, al-kahanutiyah, yaitu sistem kekuasaan yang berdasarkan pada nasab, jalur keturunan, darah ya, yang dianggap suci, murni ya, dan harus disucikan atau dikultuskan. Nah, klerikalisme feodal ini apakah dianut oleh bangsa Jawa, masyarakat Jawa ya, masyarakat Jawa tradisional? Saya bertanya itu kepada Gemini Flash. Kemudian Gemini Flash itu menjawab seperti ini. Masyarakat Jawa tradisional memiliki sistem feodalisme yang sangat kuat, tetapi karakter dasar spiritualitasnya bukan klerikalisme tunggal. Apa perbedaan mendasar antara feodalisme Jawa dengan klerikalisme feodal ala Ba'alwi atau Syarif atau Sayyid itu dari Bani Hashim? Meskipun dalam sejarahnya keduanya sering beririsan. Ini juga pertanyaan saya, kenapa klerikalisme itu tumbuh di Jawa lebih banyak daripada wilayah-wilayah yang lain. Misalnya saya bertemu dengan teman, itu orang Kalimantan, daerah mana itu pedalaman. Ada Ba'alwi yang menikah dengan pribumi, entah itu perempuan atau laki. Biasa, mereka tidak se-ekstrim di Jawa. Nah, yang pertama, karakter feodalisme Jawa berpusat pada raja, keraton, bukan tokoh agama. Jadi beda ya. Feodalisme Jawa berporos pada raja atau gubernur atau bupati, keraton dan priai. Bukan pada kasta pendeta atau ulama. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Konsep Gusti Kawulo, hierarki tertinggi dalam kosmologi Jawa kuno. Hingga era Mataram Islam adalah raja. Raja dianggap sebagai manunggaling Kawulo Gusti di bumi atau Khalifatullah Sayyidin Panatagama, pemimpin agama sekaligus pengatur negara. Posisi tokoh agama, ulama, kiai, wali, dan sejenisnya itu di Jawa, ulama atau tokoh agama tradisional punya dua peran yang unik. Ada ulama istana, kiai ageng yang diintegrasikan ke dalam struktur kebangsawanan priai, tetapi ada pula ulama pesantren, kiai pesisiran atau tapa ya, yang justru berada di luar struktur keraton dan kerap menjadi benteng perlawanan rakyat terhadap otoritas feodal keraton maupun penjajah Belanda. Contohnya ya kayak di Ponorogo gitu. Nah, yang kedua, apakah karakter Jawa punya unsur klerikalisme? Apakah Jawa itu menganut kahanut ya? Klerikalisme atau kahanut adalah sistem di mana kasta atau golongan pimpinan agama memegang monopoli mutlak atas kebenaran, hukum, dan ketaatan sosial. Ya, contohnya kayak Thorikot Ba'alwi, kemudian Imamah Zaidiyah, kemudian Wilayatul Faqih, Wilayatul Faqih ya. Walaupun Khomeini dan Khamenei itu nasabnya masih diragukan ya, wallahu alam ya.
Kemudian dalam kultur Jawa asli, sifat tradisi agama Jawa fleksibel dan sinkretis. Kebudayaan Jawa tradisional kejawen Islam Nusantara sangat dipengaruhi oleh kosmologi Hindu-Buddha dan animisme lokal yang berprinsip akulturatif. Watak utamanya adalah rasionalitas simbolik, kebatinan, ngelmu, dan kepasrahan Rimo, bukan penundukan mutlak pada dogmatisme kasta pendeta. Ya, jadi beda ya. Tidak ada klaim garis darah suci mutlak. Dalam tradisi Jawa, legitimasi seorang pemimpin spiritual, sosial, biasanya diukur dari wahyu, ngelmu, keilmuan, budi pekerti, atau gelar karesian atau kesyekhan. Bukan semata-mata karena garis darah suci yang tidak boleh dikritik. Seseorang bisa diakui sebagai kiai atau sesepuh di Jawa, terutama karena kedalaman ilmu, karisma, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Istilahnya ngopeni santri atau warga. Nah, di sini ternyata ada pertemuan ya, di mana perjumpaan feodalisme Jawa dengan klerikalisme. Kan berbeda ya, ini bertolak belakang. Tapi kok bisa bertemu? Nah, meski karakter aslinya berbeda, feodalisme Jawa sangat mudah ditumpangi atau dimanfaatkan oleh sistem klerikalisme karena adanya beberapa kemiripan watak mentalitas. Pertama, sifat ewoke-woke dan pengagungan. Hierarki. Budaya Jawa mengajarkan penghormatan tinggi pada senioritas, atasan, dan figur sepuh. Munda, sungkem, ewuh, pakuwuh. Nah, kepatuhan budaya ini seringkali diambil alih oleh sistem klerikalisme untuk menciptakan kepatuhan buta. Ya, ini diakui ya. Kemudian yang kedua, eksploitasi doktrin kulo nderek, mengekor ya. Mentalitas feodal Jawa yang sami'na wa ata'na, istilah bahasa Arabnya ya. Kami dengar dan kami taati pada penguasa lokal di masa lalu dengan mudah ditransplantasikan menjadi kepatuhan mutlak murid kepada figur spiritual dalam struktur feodalisme agama modern. Jadi feodalisme Jawa itu punya dua space ini yang akhirnya kemasukan itu tadi ya, klerikalisme. Jadi ini perbedaannya ya. Nah, ternyata Gemini Flash itu dia bisa menganalisa ya lebih deep ya tentang watak, hubungan, sumber legitimasi, pusat otoritas, dimensi. Ini perbedaannya. Jadi kalau feodalis Jawa itu raja, keraton, kalau klerikalisme feodal, kahanut, ya kayak Syiah dan Sufi Ba'alwi itu kasta ya, atau nasab atau keagamaan. Sedangkan Jawa wahyu kepemimpinan, mereka kahanut doktrin garis darah suci. Kalau Jawa itu patron klien berbasis lahan dan negara. Sedangkan klerikalisme kahanut itu dogma dan keselamatan akhirat. Ya, kemudian karakter Semar, rakyat biasa yang bisa menasehati para satria raja. Sedangkan kahanut itu tabu, haram, mengkritik karena takut kualat. Ya. Jadi kesimpulannya orang Jawa pada dasarnya adalah masyarakat yang memiliki akar kebudayaan feodalis berbasis hierarki priai rakyat. Tetapi bukan klerikalisme murni. Namun karena kultur Jawa memiliki kelemahan pada budaya sungkem dan rasa ewuh pakewuh sungkan yang sangat tinggi terhadap figur otoritas, masyarakat Jawa menjadi salah satu lahan yang paling subur untuk disusupi dan dikuasai oleh model klerikalisme feodal. Kahanut-kahanut itu tadi ya, contohnya kayak Ali Jindan, Habib Bahar Smith, kemudian Rizik Syihab, dan sejenisnya itu ya. Mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu ya,
Taif dan palsu ngancem. Kalau gak cinta kami berarti kamu kualat. Kamu tidak berkah ya. Itu klerikalisme. Nah, lalu kenapa kok kayak Kiai Imaduddin Utsman dan juga Gus Aziz Jazuli dan juga tokoh Gus Abbas dan lain-lain itu mereka sangat gencar dan sangat kuat menuliskan buku-buku literatur melawan ya itu soal meragukan nasab dan meragukan membongkar hal-hal khurafat itu. Sebenarnya mereka itu melakukan perlawanan terhadap klerikalisme ini, kahanut, sistem kahanut ini. Ya. Mereka tidak benci Ba'alwi ya sebagai madhab ya atau tokoh Muslim ya, tidak, tetapi modelnya klerikalisme ini. Dan klerikalisme, mungkin kalian bisa cek video-video saya yang sebelumnya membahas tentang syu'ubiyah, ideologi Hashimiyah, ya, Syiah, Rafidhah, itu mereka berakar pada klerikalisme. Dan itu dimanfaatkan ya oleh generasi berikutnya seperti Sufi dan lain-lain. Kita lihat ada beberapa alasan historis dan sosiologis mengapa masyarakat Jawa awalnya itu menerima kehadiran mereka ya, sangat terbuka hingga akhirnya benturan crash di saat ini baru meledak ya, di tahun 2020 tidak salah ya. Sampai sekarang ini rame terus. Pertama, pergeseran karakter dari masa ke masa, generasi awal dan modern. Dulu, rombongan Ba'alwi Hadramut yang datang ke Nusantara pada abad ke-18 hingga sekarang, 20, 21, dengan pendekatan yang sangat, oh maaf ya, bukan 21 ya, maksud 20 ya, abad 18, 19, 20 ya. Generasi awal, mayoritas dari mereka berakulturasi dengan baik, berdagang, fokus mengajarkan agama, dan mendirikan madrasah pesantren, tanpa menuntut profilase berlebihan. Figur seperti Habib Ali Kuitang, Habib Salib bin Sindan, atau para pendiri Jamiat Khair dihormati justru karena keilmuan, kesantunan, dan budi pekerti mereka. Kemudian tidak menonjolkan kahanut. Mungkin kahanut dulu ada tetapi tidak se ekstrim sekarang ya. Pada era tersebut, klaim-klaim ekstrim seperti satu Habib lebih baik dari 70 ulama pribumi belum dikomodifikasi secara terbuka dalam panggung masa modern kayak sekarang. Sikap rendah hati generasi tua ini klop dengan etika dasar Jawa, tawadhu dan budi pekerti. Jadi ini jawaban analisa AI ya. Jadi kalau tidak terima, kalian tanya sendiri. Kedua, doktrin mencintai zuriyah Nabi dalam fikih dan tasawuf tradisional. Masyarakat Jawa tradisional khususnya warga Nahdliyin NU dan pengikut tarekat memiliki akar keagamaan berbasis Syafi'iyah dan Ghazaliyah. Ya, Imam Ghazali yang sangat kuat dalam ajaran keagamaan Jawa memuliakan keturunan Nabi alaihissalam adalah bagian dari penghormatan moral kepada Rasulullah SAW. Karakter dasar orang Jawa ngajeni, menghargai dan ewuh paku. Sungkan membuat mereka tidak pernah memikirkan aspek validasi ilmiah atau historiografi nasab. Orang Jawa menerima mereka atas dasar husnudzon, berprasangka baik, dan rasa cinta yang tulus kepada Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, perlindungan politik di era kolonial dan Orde Baru. Selama masa penjajahan Belanda dan era Orde Baru, posisi kelompok Hadhrami cukup terbatas secara panggung politik massa. Belanda membatasi ruang gerak mereka melalui sistem perkampungan khusus, kauman, kampung Arab ya, dan paspor perjalanan. Dulu itu di Ampel, ya, di Ampel dan kota-kota besar kayak Cirebon dan lain itu ada kauman ya, kampung orang Arab itu. Mereka dikontrol ya.
Jadi dikontrol dan dipantau terus ya. Nggak kayak sekarang ya, sekarang lebih bebas. Era Soeharto mengontrol ketat semua bentuk gerakan massa berbasis keagamaan, sehingga narasi-narasi mobilisasi feodalisme religius tidak memiliki panggung untuk membesar. Ya, kenapa baru crash sekarang? Nah, kondisi dulu beda, kondisi sekarang juga sudah beda. Benturan yang terjadi belakangan ini bukan muncul tanpa pemicu. Ada beberapa faktor ya, utama yang membuat retakan itu akhirnya pecah. Pertama, komodifikasi dan amplifikasi panggung modern. Ini dimulai tahun 2010-an. Pasca reformasi terutama masuk ke era media sosial dan pengajian massal berkonsep majelis. Kalau tidak salah ada salah seorang Habib namanya Munzir Al-Musawa. Dia yang mendirikan Majelis Rasulullah. Ya. Di era itu ya mulai mulai rame. Narasi keistimewaan, privilege diangkat secara berlebihan. Doktrin-doktrin klerikalisme kaku kahanut yang dulu disimpan dalam kitab internal mulai dipublikasikan secara terbuka di podium-podium umum. Tuntutan penghormatan yang asimetris dan klaim kepemimpinan sosial politik mulai berbenturan dengan kenyataan bahwa banyak ulama pribumi Jawa memiliki keilmuan yang jauh lebih dalam alim, namun diposisikan di bawah kasta nasab. Nah, ini mulai rame di sini. Ya. Banyak ulama Nusantara yang mereka menulis tentang nahwu, sorof, tentang fikih, hadis, ya. Tapi mereka tidak seviral para dai-dai tersebut ya, yang kahanut. B. Demokratisasi informasi dan kesadaran literasi historiografi. Sebelum adanya era digital, akses terhadap kitab-kitab nasab, tarikh dan penelitian secara klasik sangat terbatas, hanya di kalangan pesantren elit. Jadi saya kalau mau baca buku tentang Zaidiyah, buku-buku literatur, nggak kayak sekarang ya. Sekarang enak ya, bisa akses, bisa minta sama teman di Yaman atau di Saudi atau di Mesir, dikirimi PDF-nya ya, atau difoto, di screenshot ya, enak sekarang. Ya. Kalau dulu sulit ya, sebelum tahun 2010 sulit sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang ya. Jadi sekarang kita bisa lebih meneliti. Saat figur seperti Kiai Imaduddin dan para peneliti sejarah mulai membuka metode ilmiah, historiografi, pencatatan kitab klasik dan sains DNA, masyarakat modern Jawa yang makin teredukasi mulai menyadari adanya gap, celah sejarah yang selama ini tidak pernah dijelaskan. Ya. Yang ketiga, kembalinya jiwa Semar. Ya. Gugat kasta. Masyarakat Jawa yang selama ini diam karena ewuh pakuwuh akhirnya mencapai titik jenuh ketika rasa husnudzon mereka dirasa dimanfaatkan untuk konstruksi kasta sosial. Ketika benteng dogma tersebut terbukti bisa dikritik secara literatur agama ilmiah, karakter asli kejawaan yang egalitarian dan kritis terhadap kesombongan kasta ya meledak keluar. Ya, makanya kenapa ada PWILS, kemudian ormas baru ya. Mereka itu memberontak terhadap klerikalisme ya. Bukan anti orang atau apapun. Ya mungkin ada sebagian dari mereka, awam dari mereka yang bertindak kebablasan. Nganggap semua Ba'alwi itu buruk. Padahal enggak ya. Enggak seperti itu. Ya. Orang-orang yang anak-anak muda sekarang ini, para dai-dai yang literasinya masih lemah, mereka membuka kitab-kitab khurafat yang harusnya tidak mereka buka, mereka pamerkan itu entah untuk dapat popularitas atau untuk mendapatkan pengikut yang banyak, untuk meneror, dawir dan sejenisnya. Itu yang salah ya. Adapun
ya Ba'alwi yang faqih, yang hadis, yang mutawadhi, yang dia dakwah betul-betul jujur, nah itu yang kita ikuti, tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Ya. Yang masalah adalah orang yang mengembalikan sistem kahnut ini setelah sebelumnya itu sudah runtuh. Saya sudah menjelaskan itu di buku tentang para syarif di Hijaz. Jadi di Hijaz dulu di wilayah yang namanya sekarang Arab Saudi, dulu ada wilayah namanya Hijaz. Itu diperintah Mekah dan Madinah oleh para syarif. Syarif ini ada orang yang baik, yang soleh, yang ini. Tapi ada juga yang jahat dan zalim, ya. Bentrok, ya. Bentrok karena rebutan jabatan. Ketika Daulah Saudi datang, sistem para syarif ini dibubarkan dan akhirnya kembali ke sistem kerajaan yang satu. Kabilah Arab bersatu di bawah satu bendera yaitu Tauhid. Ya. Sehingga di Mekah dan Madinah, keturunan Hasan dan Husain dan lainnya itu tidak ada yang ribut ya. Mereka sama-sama ibadah, sholat ya walaupun beda madhab. Ya, di Indonesia saja ini yang masih ribut karena kahanutia, klerikalisme itu tadi. Ya, kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.